Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo kita langsung aja ke bagian berikutnya ya. Tapi sebelum itu kita harus berdoa. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samiul alim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini dia kelanjutannya. Teror setan gosong. Loh, Wulan, kamu? Bu Ratih menghela napas lega. Tak disangkanya, kalau yang menghampirinya itu adalah Wulan, anak muridnya sendiri. Bu Ratih, kenapa? Kau berhenti di sini? Tanya anak itu sambil memperhatikan motor sang guru. Enggak kok, ini loh, motor ibu tiba-tiba mogok. Enggak tahu kenapa. Wulan sendiri mau kemana? Ini sudah mau hampir maghrib loh, ujar guru muda itu sambil mengotak-ngatik motornya. Enggak kemana-mana kok bu, kebetulan tadi keluar dan lihat ibu berhenti di sini seperti lagi kebingungan. Wulan bantu dorong motornya ya bu. Wulan memegang bagian belakang motor itu. Tapi sepertinya bantuan Wulan tak dibutuhkan lagi. Karena saat Bu Ratih mencoba menghidupkan mesin motornya untuk yang kesekian kalinya, motor itu kembali menyala dengan sangat mudahnya. Sudah nyala lagi nih motor ibu, Wulan pulang saja ya, sudah sore loh, nanti dicariin emak. Ibu juga mau buru-buru pulang nih, kata Bu Ratih sambil naik ke jok motornya. Ya sudah kalau begitu, hati-hati ya bu, kata anak itu sambil tersenyum. Bu Ratih membalas senyum itu, lalu menjalankan motornya pelan-pelan. Wulan menatap kepergian sang guru sampai menghilang di tikungan jalan. Anak itu kembali tersenyum, melirik sekilas ke arah semak-semak yang ada di pinggir jalan, lalu berbalik dan melangkah pulang. Waktu maghrib sudah lewat saat Bu Ratih sampai di rumah. Ia segera mandi dan menyiapkan makan malam untuk sang ayah. Lalu masuk ke kamar. Masih banyak tugas yang harus ia selesaikan malam ini. Ditemani oleh alunan musik lembut yang mengalun dari radio, perempuan itu mulai asyik mengoreksi hasil ulangan murid-muridnya. Tanpa terasa, hari semakin larut, namun Bu Ratih masih sibuk dengan pekerjaannya. Di luar sepertinya ada tamu. Dari suaranya, ia tahu itu Pak Slamet. Belakangan ini, laki-laki itu semakin sering datang ke rumahnya, sekedar ngobrol atau main catur dengan ayahnya. Hubungan Pak Slamet dengan ayahnya memang sangat dekat, mengingat Pak Soleh, sang ayah, dulu adalah juga seorang guru, sekaligus seniornya Pak Slamet. Namun, baru belakangan ini saja Pak Slamet jadi rajin datang ke rumah. Biasanya, ia datang kalau memang lagi ada perlu saja. Tanpa sadar, guru muda itu tersenyum. Ia bukannya tak tahu kalau selama ini Pak Slamet menaruh sedikit perhatian padanya. Tapi sampai detik ini, belum pernah sekalipun laki-laki itu mengungkapkan perasaannya. Entah karena masih ragu atau memang tak punya keberanian. Laki-laki itu hanya berani menunjukkan perhatian yang sedikit lebih kepadanya. Kenapa aku jadi memikirkan dia? Gumam Bu Ratih sambil tersenyum di kulum. Ia lalu kembali tenggelam dengan kesibukannya. Malam pun kian merambat semakin larut. Suasana semakin sepi. Hanya terdengar suara obrolan sang ayah dengan Pak Slamet dari arah ruang tamu. Tinggal beberapa lembar kertas lagi tugas yang harus ia selesaikan. Saat tiba-tiba ia merasa udara di dalam kamarnya menjadi sedikit gerah. Guru muda itu menghentikan sejenak kesibukannya, lalu meraih gelas yang ada di sampingnya. Diteguknya isi gelas itu hingga tandas. Berharap itu bisa sedikit mengurangi rasa gerah yang ia rasakan. Namun, air putih itu sepertinya tak berpengaruh untuk mengusir rasa gerahnya. Ia lalu beranjak dari kursi yang didudukinya dan melangkah menuju ke jendela. Dibukanya daun jendela itu lebar-lebar hingga udara segar dari luar bisa leluasa masuk ke dalam kamarnya. Hembusan angin malam menyapu lembut wajah cantiknya, terasa sangat menyegarkan.
Sengaja ia berdiri berlama-lama di depan jendela yang terbuka untuk merasakan sejuknya angin malam. Suasana di luar sedikit temaram. Cahaya bulan menerobos di sela-sela dedaunan pohon mangga yang tumbuh di samping kamarnya. Suara nyanyian jengkrik dan belalang kayu terdengar begitu merdu. Sungguh, suasana malam yang begitu sempurna membuat Bu Rati sedikit enggan untuk beranjak dari depan jendela. Namun, suasana indah itu tak bertahan lama. Hidung perempuan cantik itu tiba-tiba mengendus aroma yang tak sedap. Bau sangit bercampur dengan aroma busuk yang menusuk, sama dengan aroma yang tadi sore ia cium di area Tegal Salahan. Segera perempuan itu meraih daun jendela bermaksud untuk menutupnya. Namun, gerakan tangannya terhenti saat tiba-tiba muncul wajah gosong menyeramkan tepat di depan mukanya. Hanya beberapa senti jaraknya dari wajah perempuan itu. Wajah hitam gosong itu meringis, menambahkan gigi geliginya yang juga menghitam. Bau busuk menguar hebat menusuk indera penciuman perempuan itu. Bu Rati tercekat. Sekujur tubuhnya gemetar hebat. Ingin rasanya ia berteriak, tapi mulut terasa tersumbat. Ia hanya bisa terpaku dengan wajah memucat untuk beberapa saat, sampai akhirnya tubuh perempuan itu ambruk, tak sadarkan diri. Suara berderak akibat tubuh Bu Rati yang jatuh menimpa meja mengejutkan Pak Soleh dan Pak Slamet yang sedang asyik bermain catur di ruang tamu. Kedua laki-laki itu segera menghambur menuju ke kamar Bu Rati, disusul oleh Ramadan yang sepertinya juga belum tidur. Astagfirullah Rati, seru Pak Soleh begitu mendapati sang anak telah tergeletak di lantai kamar. Pak Slamet segera mengangkat tubuh perempuan itu dan membaringkannya di atas ranjang. Ramadan, tolong ambilkan minyak kayu putih, seru Pak Soleh pada anak bungsunya itu. Alih-alih melaksanakan perintah sang ayah, anak laki-laki itu justru terpaku menatap ke arah jendela yang terbuka dengan wajah pucat pasi. Ramadan, seru Pak Soleh lagi. Sedan! Anak laki-laki itu berteriak sambil berlari kembali ke kamarnya. Bocah edan, gerutu Pak Soleh sambil berjalan ke arah jendela dan menutupnya. Sedang Pak Slamet masih sibuk menyadarkan Bu Rati. Pak Soleh lalu membuka lemari, mencoba mencari balsem, minyak kayu putih, atau apa saja yang sekiranya bisa dipakai untuk menyadarkan sang anak. Beruntung, ia bisa segera menemukan benda itu. Segera Pak Soleh membantu Pak Slamet, dioleskan minyak kayu putih di hidung sang anak. Pelan, tubuh Bu Rati menggeliat, lalu membuka matanya. Wajah yang pertama kali dilihatnya adalah wajah Pak Slamet. Spontan perempuan itu menghambur memeluk laki-laki itu. Pak, saya takut Pak, isak perempuan itu. Sudah Bu, tenang. Ada apa sebenarnya sampai ibu ketakutan dan pingsan begitu? Pak Slamet mencoba melepaskan diri dari pelukan Bu Rati. Tak enak rasanya ia dipeluk di depan Pak Soleh seperti itu. Sadar akan apa yang telah ia lakukan, Bu Rati juga buru-buru melepaskan pelukannya pada laki-laki itu. Wajahnya bersemu merah karena menahan malu. Sebentar Met, biar tak ambilkan minum dulu ya Met. Kemana lagi si Ramadan tadi? Bayunya pingsan begini kok malah ditinggal minggat. Pak Soleh menggerutu sambil melangkah ke dapur. Maaf Pak, tadi saya... Bu Rati semakin tertunduk, tak kuasa melanjutkan kata-katanya. Iya Bu, gak apa-apa. Ada apa sebenarnya? Kenapa ibu sampai pingsan begini? Ujar Pak Slamet sambil duduk di kursi yang ada di kamar itu. Pak, sebenarnya... Bu Rati segera menceritakan kejadian yang baru saja dialaminya. Suaranya terdengar gemetar. Masih terbayang jelas di pelupuk matanya wajah gosong bringis yang tadi dilihatnya. Setan gosong?
Pak Slamet nampak terkejut mendengar penuturan Bu Ratih itu. Jadi, beneran setan gosong itu ada? Saya melihatnya sendiri, Pak, tepat di depan wajah saya, ujar Bu Ratih pelan. Dan sore tadi saat pulang dari rumah Wulan, saya juga mencium bau yang sama seperti yang tadi saya cium sebelum setan itu muncul. Aneh, gumam Pak Slamet pelan. Apanya yang aneh, Met? Tanya Pak Soleh yang telah kembali dari dapur dengan membawa segelas air putih. Enggak Pak, ini loh, aneh. Kok tiba-tiba Bu Ratih bisa pingsan begitu? Jawab Pak Slamet gugup. Mungkin kamu kecapean, Tih. Nih, minum dulu, habis itu istirahat. Pak Soleh memberikan gelas yang dibawanya kepada Bu Ratih. Perempuan itu segera menegak isinya sampai tandas. Sedangkan Pak Slamet masih termenung di tempat duduknya, memikirkan setan gosong yang telah berani meneror Bu Ratih. Ini tidak bisa dibiarkan. Harus segera diselidiki. Bisa repot kalau sampai setan itu meneror warga yang lainnya. Aku harus segera bertindak. Tekad Pak Slamet dalam hati. Rasa penasaran yang berlebihan terkadang membuat orang hilang ingatan. Mungkin itu yang dirasakan oleh Pak Slamet. Malam itu, setelah berhasil menenangkan Bu Ratih yang sempat syok, laki-laki itu pamit keluar. Katanya sih mau pulang karena hari memang sudah malam. Namun saat sampai di luar, laki-laki itu justru melipir ke kebun samping rumah Pak Soleh, tepatnya ke arah di mana terletak jendela kamar Bu Ratih. Ia mengendap-endap di antara rimbunya pepohonan, sambil matanya tak lepas memperhatikan situasi di sekelilingnya. Setan atau bukan, Pak Slamet sudah bertekad untuk membongkar penampakan setan gosong yang sudah berani mengganggu wanita pujaannya itu. Dan sepertinya usaha Pak Slamet tak sia-sia, meski ia tak menemukan petunjuk atau jejak setan gosong yang dicarinya. Tapi ia melihat sekelebat bayangan yang menyelinap ke belakang rumah Pak Soleh. Jelas itu manusia, karena samar-samar Pak Slamet mendengar suara langkah kakinya yang menginjak dedaunan kering. Tanpa membuang waktu, laki-laki itu kemudian mengikuti sosok itu secara diam-diam. Ini sangat mencurigakan, batin Pak Slamet sambil terus mengikuti sosok itu. Bukannya menuju ke jalanan desa yang terang, orang itu justru terus mengendap-endap menyelinap dari kebun ke kebun milik warga yang gelap, sambil sesekali celingak-celinguk memperhatikan situasi di sekelilingnya. Sangat mencurigakan, gumam Pak Slamet dalam hati. Ia mulai menjaga jarak agar tak sampai ketahuan kalau ia mengikuti orang itu. Sampai akhirnya sosok yang diikutinya itu berhenti di salah satu teras rumah milik warga. Itu kan rumah Pak Marto, batin Pak Slamet sambil merunduk di balik semak-semak. Lampu penerangan yang remang-remang di teras rumah itu tak cukup membantu penglihatan Pak Slamet, hingga ia tak begitu jelas melihat wajah orang itu. Sosok itu kembali mengedarkan pandangannya, seolah ingin memastikan bahwa tak ada orang yang melihatnya, sebelum akhirnya orang itu mengetuk pintu rumah Pak Marto pelan-pelan. Ketukan yang unik, tidak seperti orang yang mengetuk pintu pada umumnya, seperti sebuah kode yang hanya dimengerti oleh sang tamu dan tuan rumah. Pelan-pelan pintu terbuka. Pak Slamet semakin menajamkan pandangannya. Bias cahaya dari dalam rumah menerangi wajah tamu itu. Tak begitu terang memang, tapi cukup membantu penglihatan Pak Slamet. Loh, itu kan? Tak salah lagi. Orang yang sejak tadi ia ikuti itu adalah Ki Suryo.
warga desa Ngantian yang dikenal sebagai dukun sakti itu. Mau apa dia datang malam-malam ke rumah Pak Marto? Dan kenapa sebelumnya tadi sempat mengendap-endap di kebun Pak Soleh? Rasa penasaran Pak Slamet tak terbendung lagi. Ia segera menyeliap ke samping rumah Pak Marto. Kembali, nasib baik berpihak pada Pak Slamet. Dinding rumah Pak Marto yang masih terbuat dari anyaman bambu itu membuatnya leluasa untuk mengintip ke dalam rumah, sekaligus mencuri dengar pembicaraan kedua orang mencurigakan itu. Kedua orang itu berbicara dengan setengah berbisik, membuat Pak Slamet hanya bisa mendengar pembicaraan itu sepotong-sepotong. Sepertinya Ki Suryo memberi sebuah tugas kepada Pak Marto. Entah tugas apa, tak begitu jelas terdengar. Si tuan rumah itu juga sepertinya sempat protes. Ia menyinggung soal Wulan, anaknya, tumbal, perjanjian, harta, dan entah apa lagi, tak begitu jelas di pendengaran Pak Slamet. Lakukan dengan hati-hati, Marto. Jangan sampai membuat orang lain curiga. Aku memang sudah sedikit memberi peringatan halus kepada guru perempuan, keponakan Sidul itu. Tapi sepertinya kepala sekolah yang juga dekat dengan guru muda itu juga mulai ikut campur. Terkejut Pak Slamet mendengar namanya disebut-sebut, dan kata-kata Ki Suryo tadi itu berarti teror setan gosong itu ada hubungannya dengan laki-laki tua itu. Ini bukan hal yang bagus. Kata-kata Ki Suryo tadi sedikit mengandung ancaman untuk Bu Ratih dan juga untuk dirinya. Aku harus tahu lebih banyak lagi. Batin Pak Slamet sambil kembali menempelkan telinganya ke dinding anyaman bambu. Hei, siapa di situ? Sebuah suara mengejutkan Pak Slamet, disusul dengan selarik cahaya senter yang menyorot ke arahnya. Sial, petugas ronda. Bisa gawat kalau aku sampai ketahuan. Pak Slamet buru-buru menyelinap ke semak-semak untuk menghindari sorotan cahaya senter itu. Hei, jangan lari, maling ya! Terus malah dikira maling aku. Umpat Pak Slamet sambil terus mengendap-endap menjauh dari pekarangan rumah Pak Marto, melompati pagar dan berlari secepat yang ia bisa. Woi, maling, jangan lari woi, kejar, jangan sampai lolos. Jancuk. Umpat Pak Slamet sambil terus berlari dan mencari tempat persembunyian tanpa pikir panjang. Pak Slamet menerobos rimbunan kebun jagung milik salah seorang warga. Tanaman jagung yang sudah mulai meninggi itu sangat rapat, cukup untuk menyembunyikan tubuh Pak Slamet. Tapi laki-laki itu merasa belum sepenuhnya aman. Bisa saja para peronda itu ikut mengejarnya menerobos tanaman jagung itu. Pak Slamet pun kembali mengendap-endap di antara rimbunya tanaman jagung menuju ke arah utara, sementara suara peronda yang mengejarnya terdengar semakin mendekat. Kemana larinya tadi? Aku yakin tadi ke arah sini. Jangan-jangan ngumpet di kebun jagung itu. Ayo, kita coba cari di sana. Sial, betul kan dugaanku? Gerutu Pak Slamet sambil terus mengendap-endap dan mempercepat langkahnya. Tak ada pilihan lain, hanya ada satu tempat bersembunyi yang aman untuk menghindar dari para peronda itu. Kuburan. Ya, tempat itu yang Pak Slamet tuju. Jadi begitu lolos dari rimbunan tanaman jagung itu, Pak Slamet kembali berlari ke arah kuburan desa yang jaraknya sudah tak jauh lagi. Sementara para pengejarnya masih terjebak di antara lebatnya tanaman jagung. Heps! Pak Slamet melompati parit yang membatasi desa dengan area pemakaman, lalu segera menyelinap ke dalam salah satu cungkup yang ada di kuburan itu. Aman. Pak Slamet menarik nafas lega. Ia tahu siapa-siapa saja yang bertugas ronda malam itu. Mereka orang-orang penakut. Tak mungkin berani mengejarnya sampai ke pemakaman ini. Wih, kemana ya larinya? Sayup-sayup Pak Slamet masih bisa mendengar suara para peronda itu. Lah tahu, di kebun jagung sudah kita cari tapi nggak ada. Apa jangan-jangan ke kuburan ya? Ada mungkin lah.
Mana berani ngumpet di kuburan malam-malam begini. Atau jangan-jangan larinya ke arah lain. Ya sudah, ayo kita cari di tempat lain. Nanti keburu jauh. Hampir tertawa Pak Slamet mendengar percakapan para peronda itu. Dasar orang-orang penakut, ejek Pak Slamet dalam hati. Suara para peronda semakin menjauh dan akhirnya tak terdengar lagi. Sepertinya keadaan sudah aman. Pak Slamet bermaksud untuk bangkit dan kembali ke desa. Namun baru saja ia hendak bangun dari duduknya, tiba-tiba ada tangan yang menyentuh pundaknya. Ini Pak Slamet tertegun. Bulu kuduknya mulai merinding. Seiring dengan terciumnya bau sangit bercampur dengan aroma busuk yang memualkan perut, yang menusuk indera penciumannya. Bau sangat busuk ini seperti... Pelan-pelan Pak Slamet menengok ke belakang. Benar saja, meski suasana gelap, tapi ia masih bisa menangkap sosok bayangan hitam gosong dengan wajah miris ke arahnya. Setan gosong! Gagap suara Pak Slamet sebelum akhirnya tubuh laki-laki itu ambruk tak sadarkan diri. Gema azan subuh membangunkan Pak Slamet. Laki-laki itu menggeliat, lalu membuka matanya. Di mana ini? Kok gelap? Mana dingin banget lagi? Dan kenapa aku tidur di ubin begini? 1001 pertanyaan memenuhi benak laki-laki itu. Ia meraba-raba sambil mencoba mengingat-ingat kenapa ia terbangun di tempat asing seperti ini. Loh, ini kan batu nisan. Pak Slamet tersadar. Ingatannya sedikit demi sedikit mulai terkumpul. Dari saat ia memergoki Ki Suryo, mengikutinya sampai ke rumah Pak Marto, lalu dikejar-kejar para peronda malam dan... Pak Slamet bergidik saat teringat wajah gosong yang semalam dilihatnya. Asem, sungut laki-laki itu sambil bergegas melangkah meninggalkan area pemakaman. Ia sengaja memilih lewat jalan setapak di tepi desa untuk menghindari bertemu dengan orang yang hendak berangkat ke sawah atau ke pasar. Bisa heboh orang sekampung kalau sampai ada yang melihat ia tidur di kuburan seperti itu. Sampai di rumah, laki-laki itu segera mandi dan bersiap untuk berangkat ke sekolah. Ia ingin cepat-cepat bertemu dengan Bu Ratih. Selain ingin mengetahui keadaan Bu Ratih yang semalam juga kena teror dari setan gosong, ia juga ingin membicarakan soal kejadian yang ia alami semalam. Sambil bersiul-siul kecil, Pak Slamet mematut diri di depan cermin. Loh, kok wajahku? Ini pasti gara-gara semalam menerobos ladang jagung itu. Ada sayatan-sayatan kecil di wajahnya. Mungkin karena tergores daun-daun jagung yang diterobosnya semalam. Pantas saja, tadi saat mandi sedikit terasa perih. Tak apalah, hanya luka goresan kecil ini nggak akan mengurangi aura ketapanannya, justru akan menambah kesan jantan. Dan itu bisa ia banggakan di depan Bu Ratih. Pak Slamet tersenyum simpul, membayangkan wanita pujaannya itu. Namun saat sampai di sekolahan, Pak Slamet harus menelan kekecewaan. Ternyata hari ini Bu Ratih izin tak masuk mengajar dulu. Lagi kurang enak badan katanya. Wah, pasti ini gara-gara peristiwa semalam itu. Mau tak mau Pak Slamet yang harus menggantikan Bu Ratih mengajar di kelasnya. Karena guru-guru yang lain juga sibuk mengajar di kelas mereka masing-masing. Tak apa, batin Pak Slamet. Menggantikan tugas orang yang ia sukai bukanlah hal yang merepotkan. Soal niatnya untuk mendiskusikan pengalamannya semalam dengan Bu Ratih bisa ditunda sampai siang nanti. Dan ini kesempatan emas baginya. Dengan alasan menjenguk Bu Ratih yang sedang tak enak badan, ia bisa datang ke rumah perempuan itu tanpa canggung-canggung lagi. Namun lagi-lagi Pak Slamet harus kembali menelan kekecewaan. Karena ternyata beberapa orang guru juga punya niat yang sama.
Jadilah setelah bubaran sekolah mereka berombongan datang ke rumah Bu Ratih. Praktis. Pak Slamet tak punya kesempatan untuk bicara berdua dengan Bu Ratih. Sementara para guru perempuan masuk menjenguk Bu Ratih ke dalam kamar. Pak Slamet justru dihadapkan pada wajah masam Pak Soleh yang sepertinya sejak pagi belum mandi. Apes. Laki-laki itu menggerutu dalam hati. Sementara itu di pondoknya Mas Joko kedatangan tamu, Pak Marto. Tak biasanya laki-laki itu datang berkunjung ke pondok itu. Bahkan dengan keluarga Mas Joko pun hubungan Pak Marto tak begitu akrab. Hanya sebatas kenal saja sebagai sesama warga desa Kedung Jati. Hal ini membuat Mas Joko sedikit heran. Meski begitu, Mas Joko yang memang terkenal ramah dengan semua orang itu menyambut baik kedatangan Pak Marto. Wah, pantesan dari semenjak pagi burung perenjak di depan rumah itu terus-terusan berkicau. Mau ada tamu agung rupanya. Mari Pak, silakan masuk. Kok tumben loh main kesini? Ada perlu atau cuma sekedar berkunjung nih? Ramah sambutan Mas Joko mempersilakan masuk tamunya itu. Mas Joko ini bisa saja. Kebetulan ini tadi lewat. Kok tiba-tiba pengen mampir? Dan ada sedikit perlu juga sebenarnya. Agak segan juga Pak Marto mendapat sambutan sangat itu. Mari silakan duduk. Maaf loh, tempatnya berantakan begini. Ada perlu apa nih Pak? Sampai Pak Marto bela-belain datang kemari. Ujar Mas Joko setelah tamunya itu duduk. Begini loh Mas, sebenarnya, aduh gimana ya? Agak ndak enak juga saya ngomongnya. Saya ini cuma mau minta maaf soal perlakuan saya terhadap Wulan beberapa hari yang lalu di Kalisalahan itu. Saya kok jadi merasa bersalah banget memperlakukan anak kecil sampai seperti itu. Beruntung ada warga yang mencegah saya. Kalau tidak, entah apa yang akan saya lakukan terhadap Wulan waktu itu. Saat itu saya memang benar-benar lagi emosi Mas. Jadi tidak bisa mikir lagi. Oh alah, soal itu toh sudah lupakan saja Pak. Saya mengerti kok perasaan Bapak. Kehilangan anak satu-satunya, pastinya Bapak sangat terpukul. Justru saya minta maaf Pak kalau sebelumnya anak saya sempat berantem dan mengata-ngatai anak Bapak. Ya namanya juga anak-anak Mas, saya paham kok. Dan justru karena itu saya datang kemari. Selain untuk minta maaf, saya juga ingin membicarakan soal si Wulan, anak Mas Joko itu. Soal yang mana lagi ya Pak? Pasti Mas Joko juga sudah mendengarkan desas-desus yang beredar di desa. Mereka mengait-ngaitkan meninggalnya anak saya dan juga meninggalnya keluarga Pak Darsa yang kemarin itu dengan Wulan. Apalagi belakangan ini muncul desas-desus tentang kemunculan setan gosong yang meneror warga. Banyak yang bilang kalau setan gosong itu jelmaan dari keluarga Pak Darsa yang ingin menuntut balas kepada Wulan. Saya sendiri sih sebenarnya tak percaya dengan desas-desus itu. Sangat kejam rasanya kalau menuduh anak seusia Wulan dengan tuduhan yang seperti itu. Tapi Mas Joko tahu sendiri kan sikap warga desa kita ini seperti apa. Saya kadang sampai tak habis pikir loh. Kok bisa-bisanya warga punya pemikiran seperti itu? Oh, soal itu, Pak Joko menimpali Pak Marto. Saya sebenarnya juga sudah mendengar tentang semua omongan warga itu, Pak. Ya, tapi biarkan sajalah. Toh semua itu cuma tuduhan yang tidak ada buktinya. Saya juga tidak merasa sakit hati kok. Saya tahu Mas, sifat sampean memang seperti itu. Tapi apa sampean tidak kasihan sama si Wulan, anak sampean itu? Saya dengar Wulan sampai tidak mau sekolah gara-gara mendengar desas-desus itu. Ya, mau gimana lagi Pak? Kalau saya tanggapi semua omongan warga itu, nantinya malah tambah rumit masalahnya. Jadi lebih baik saya pura-pura tidak tahu saja kan? Soal Wulan, dia baik-baik saja kok. Meski dia sampai tidak mau sekolah, toh gurunya masih berbaik hati mau mengajarnya di rumah, kata Pak Joko. Dan Pak Marto pun kembali bicara. Lah, apa nantinya akan terus-terusan begitu toh Mas?
Maaf loh ini. Saya bukannya mau sok mengajari atau apa. Tapi kalau terus-terusan begini, nantinya bisa ndak baik buat kedepannya. Mungkin di saat sekarang, sampean sama anak sampean itu ndak apa-apa. Tapi lama-kelamaan, anak sampean rak makin besar toh. Nah dia akan semakin ngerti dengan sikap warga yang kurang baik itu terhadapnya. Kalau boleh, ini saya cuma ngasih saran loh. Anak sampean itu kan cuma satu-satunya bocah untang-anting kalau istilah Jawanya. Dalam ada desa ini, bocah untang-anting begitu kan harusnya diruat toh. Bisa sial seumur hidup kalau sampai ndak diruat. Kata orang-orang tua dulu begitu. Jadi apa sampean ndak ada niat buat meruat anak sampean itu? Pak Joko pun menjawab, niat sih ada pak, tapi biayanya yang belum ada. Mengadakan acara ruatan itu kan biayanya ndak sedikit. Harus nanggap wayang segala. Itu pun dalangnya ndak bisa sembarangan. Harus dalang sepuh yang sudah paham cara meruat. Saya duit dari mana kalau mau menggelar acara ruatan begitu? Mungkin nanti pak, kalau saya sudah punya biayanya, baru bisa menggelar acara ruatan untuk Ulan. Nah, kebetulan kalau begitu mas, ini saya cuma mau membantu loh ya. Itu juga kalau Mas Joko tidak keberatan. Sebagai tetangga, sudah sepantasnya toh untuk saling membantu. Dan anggap saja ini sebagai wujud permintaan maaf saya kepada sampean soal yang kemarin itu. Jadi begini, saya punya kenalan seorang dalang sepuh, dan kebetulan masih kerabat saya juga. Kalau Mas Joko mau, saya bisa menghubungi kerabat saya itu. Soal biaya, nggak usah terlalu dipikirkan. Kalau saya meminta, kerabat saya itu dia akan pernah mikirin masalah biaya. Ibaratnya dibayar pakai daun pun dia mau. Kalau saya meminta, dia itu bukan dalang sembarang dalang loh mas, tapi sudah benar-benar berpengalaman. Sedikit-sedikit punya ilmu kebatinan juga. Bahkan sudah punya padepokan. Muridnya juga sudah banyak. Jadi Mas Joko ndak usah ragu lagi. Dijamin beres deh pokoknya. Waduh, bagaimana ya Pak Marto? Saya sebenarnya nggak enak kalau sampai harus merepotkan orang begitu. Apalagi ndak usah dipikirin mas. Kan saya sudah bilang tadi, anggap saja ini sebagai tanda permintaan maaf saya kepada sampean. Bagaimana? Kalau sampean mau, nanti biar orangnya saya ajak sini. Biar lebih enak lagi ngobrolnya sama sampean. Gimana ya Pak Marto? Biar saya pikir-pikir dulu deh. Nanti sekalian saya bicarakan dulu sama istri saya. Ya sudah kalau begitu. Tapi jangan lama-lama mikirnya. Mumpung kerabat saya ini lagi ada waktu senggang. Biasanya dia tidak pernah sepi job loh. Bahkan sering diundang keluar pulau segala. Iya Pak Marto, nanti biar saya hubungi Pak Marto lagi kalau sekiranya istri saya sudah setuju. Dan terima kasih banyak loh Pak sebelumnya. Oh ya sudah kalau gitu, saya pamit dulu ya mas. Masih banyak kerjaan di rumah. Saya tunggu kabarnya dari Mas Joko. Ingat, jangan lama-lama lo mikirnya. Dan jangan bilang siapa-siapa dulu soal ini. Tahu sendiri kan, warga sini kayak gimana. Bisa heboh nanti kalau warga tahu rencana kita ini. Pak Marto pun akhirnya pulang. Mas Joko mengantar sang tamu sampai di depan pintu. Ternyata masih ada warga yang baik dan peduli dengan keluargaku, batin Mas Joko sambil melepas kepulangan Pak Marto. Dan setelah itu, Mas Joko duduk termenung di bawah teduhnya pohon mahoni di tengah ladangnya. Cangkul dan sabit yang sedianya ingin ia gunakan untuk membersihkan rumputan di ladang itu, ia biarkan tergeletak begitu saja di hadapannya. Pikiran laki-laki itu berkecamuk. Matanya menerawang jauh, menatap mega-mega yang berarak nun di kejauhan sana, seolah ingin mencari sebuah jawaban dari masalah yang sedang dihadapinya. Tangan laki-laki itu mengembara jauh, menelusuri kisah kehidupannya yang kian hari kian terasa rumit.
semenjak kepindahannya dari kota ke desa itu. Masalah demi masalah yang menimpanya, seolah datang bertubi-tubi tiada henti. Seolah kehadirannya memang tak diinginkan di desa ini. Masih terbayang jelas di pelupuk matanya bagaimana dulu perjuangannya saat pertama kali pindah ke desa ini. Sambutan yang kurang mengenakan justru datang dari sanak saudaranya sendiri. Lalu saat kelahiran Wulan, nyaris saja ia kehilangan segala-galanya. Dan sekarang, anak semata wayangnya yang belum mengenal dosa itu juga ikut menanggung beban yang sangat berat. Ia tak munafik. Anaknya memang sedikit bandel dan keras kepala, tapi itu hanyalah kenakalan khas anak kecil. Tuduhan-tuduhan tanpa bukti yang jelas dari sebagian warga yang diarahkan kepada Wulan rasanya terlalu berlebihan. Apalagi setelah berita tentang kemunculan setan gosong yang sering meneror warga itu semakin santer. Wulan seolah dijadikan kambing hitam oleh warga. Bocah yang bahkan belum bisa buang ingus sendiri itu dituding sebagai sumber dari semua masalah yang menimpa warga desa. Sempat ia berpikir bahwa keputusannya dulu untuk pindah ke desa ini adalah keputusan yang salah. Namun di mana letak kesalahannya? Desa ini adalah tanah kelahirannya, dan ia datang juga dengan tujuan yang baik. Tak ada niat sama sekali untuk mengusik kehidupan warga desa yang lainnya. Apa karena masa lalu orang tuanya yang membuat warga jadi membencinya? Tapi, apa salah dan dosa kedua orang tuanya? Yang ia dengar justru dulu bapaknya adalah pahlawan desa yang sudah beberapa kali menyelamatkan desa ini dari berbagai macam mara bahaya dan bencana. Mas Joko tersenyum. Ia tersadar dari lamunannya saat sayup-sayup dari arah pondok terdengar celotehan Wulan yang sedang asyik bermain dengan lintang. Lalu disusul dengan omelan Romlah yang menyuruh Wulan untuk segera mandi karena hari sudah semakin sore. Iya, hari memang semakin sore dan sebentar lagi malam akan menjelang. Waktu terus berjalan. Ia tak boleh membuang-buang waktu hanya untuk menyesali nasib. Ia harus berusaha. Ia harus berikhtiar. Apapun caranya, masalah yang datang harus dihadapi dan dicari jalan keluarnya. Kemudian Mas Joko bangkit dari duduknya, lalu membereskan semua peralatan berkebunnya dan melangkah pulang. Tekadnya sudah bulat. Tawaran dari Pak Marto beberapa hari yang lalu tak ada salahnya untuk dicoba. Siapa tahu setelah Wulan diruat nanti, nasib keluarganya akan sedikit bisa berubah. Ya, malam nanti aku harus menemui Pak Marto. Batin laki-laki itu. Singkat cerita, malam semakin larut. Suasana desa telah sepi. Hanya suara nyanyian jangkrik dan belalang yang menemani kesibukan Pak Slamet di malam itu. Juga secangkir kopi yang ia seduh semenjak sore tadi, namun belum sempat ia sentuh. Tangan asyik mencoret-coret selembar kertas di atas meja. Sesekali ia tertegun, berpikir sebentar, lalu kembali membuat coretan-coretan di kertas yang baru. Wulan, tumbal, Doni, perjanjian, tugas, imbalan. Mulut kepala sekolah itu menggumam tak jelas, menggumamkan kata-kata yang ia dapat dari hasil menguping pembicaraan Pak Marto dan Ki Suryo beberapa malam yang lalu. Sudah beberapa hari Pak Slamet mencoba merangkai kata-kata itu agar menjadi sebuah kalimat yang bisa memberinya sedikit petunjuk. Namun sampai detik ini belum juga membuahkan hasil. Ia memang menaruh kecurigaan yang besar terhadap kedua orang itu. Ki Suryo yang mengendap-endap di pekarangan rumah Pak Soleh, lalu datang secara diam-diam ke rumah Pak Marto dan berbicara dengan berbisik-bisik di tengah malam buta, benar-benar sangat mencurigakan. Belum lagi ia juga sempat mendengar kedua laki-laki itu menyebut nama Bu Rati dan juga namanya. Bu Rati, kira-kira sedang apa ya dia sekarang? Tiba-tiba bayangan perempuan cantik itu melintas di pikiran Pak Slamet. Jam segini,
pasti dia telah tertidur lelap. Seperti apa ya perempuan cantik kalau sedang tidur? Pasti wajahnya akan terlihat semakin cantik. Andai saja ia bisa melihat Bu Rati saat sedang tidur, pasti ia bisa puas menikmati wajah cantiknya. Tak harus dengan mencuri-curi pandang seperti yang selama ini lakukan. Asia, kenapa aku malah memikirkan Bu Rati sih? Desa Pak Slamet sambil meremas rambut di kepalanya. Konsentrasi. Aku harus bisa memecahkan teka-teki ini. Gumam Pak Slamet lagi sambil meraih ballpoint, kembali mencoret-coret selembar kertas di hadapannya. Mencoba merangkai kata-kata yang didapatnya dari hasil menguping pembicaraan Ki Suryo dan Pak Marto tempo hari. Loh, kok wasem tenan Ki? Pak Slamet melempar ballpointnya ke atas meja saat menyadari kalau bukan untaian kalimat yang berhasil ia torehkan di atas kertas itu, tapi justru sketsa wajah Bu Rati yang sedang tersenyum manis. Tapi cantik juga sih ya kalau sedang tersenyum begini. Pak Slamet tersenyum. Matanya tak lepas menatap sketsa wajah yang baru saja ia buat. Sambil tangannya meraba-raba mencari gagang cangkir kopi yang tadi ia letakkan di sudut meja. Rotak, waduh, malah tumpah. Gerutunya saat tanpa sengaja tangannya justru menyenggol cangkir kopi itu hingga terguling di atas meja. Isi dari cangkir itu pun tumpah dan dengan cepat meluber di permukaan meja, membasahi kertas bergambar sketsa wajah Bu Rati yang baru saja ia buat. Wah, apes tenan Ki. Laki-laki itu segera menyambar beberapa lembar kertas tisu dan membersihkan tumpahan kopi di atas meja kerjanya. Kertas bergambar sketsa wajah Bu Rati itu ia angkat dan ia kibas-kibaskan, berharap gambar yang ia buat secara tak sengaja itu tak sampai rusak oleh tumpahan kopi. Nasib. Kembali ia menggerutu sambil bangkit dari duduknya dan melangkah ke dapur. Ia memang tinggal sendiri di rumah peninggalan orang tuanya itu. Jadi apa-apa juga harus ia kerjakan sendiri, termasuk untuk sekedar menyeduh kopi. Andai aku punya istri, tentu aku tak harus menyeduh kopi sendiri malam-malam begini. Batin Pak Slamet sambil menuangkan beberapa sendok kopi dan gula ke dalam cangkir, lalu menyeduhnya dengan air panas dari dalam termos. Harumnya. Laki-laki itu menghirup aroma wangi kopi yang baru saja diseduhnya sambil kembali melangkah ke ruang depan. Namun, baru saja ia berbalik. Sebuah suara ketukan dari arah pintu dapur yang tembus ke sumur di belakang rumah mengagetkannya. Cangkir yang ia bawa nyaris terjatuh dari genggamannya. Brak. Itu bukan suara ketukan, tapi gebrakan yang sangat keras. Pak Slamet tertegun sejenak. Ia merasakan firasat yang tak enak. Siapa yang menggedor-gedor pintu rumah orang di tengah malam buta begini? Pasti orang yang punya niat tak baik. Kalau berniat baik tak mungkin menggedor-gedor pintu belakang rumah orang. Siapa? Sentak Pak Slamet sambil pelan-pelan meletakkan cangkir kopinya. Ia lalu menyambar gagang sapu yang tersandar di dinding dapur. Siapa? Hei! Sentaknya lagi, namun tak ada jawaban. Pelan-pelan, sebelah tangan Pak Slamet membuka grendel pintu, sedang tangan satunya lagi mengangkat tinggi-tinggi gagang sapu yang dibawanya, bersiap memukul siapapun yang telah berani kurang ajar kepadanya. Wush! Sekali sentak, pintu itu pun terbuka, dan Pak Slamet pun terkesima. Ia berdiri mematung dengan tubuh kaku di depan pintu. Gagang sapu yang dipegangnya masih teracung ke atas tanpa sempat ia ayunkan ke arah sosok hitam gosong yang berdiri di hadapannya. Waduh! Sadar bahwa yang mengganggunya bukan manusia, laki-laki itu secepat kilat membanting pintu dan menguncinya kembali. Lalu lari terbirit-birit masuk ke dalam kamar, melompat ke atas tempat tidur dan meringkuk di bawah selimut dengan tubuh gemetar tanpa ingat lagi dengan secangkir kopi yang baru saja ia seduh. Sementara itu, di tempat lain, Wulan, tunggu. Bu Rati berusaha mengejar Wulan yang sedang berlari-lari kecil mengikuti langkah seorang nenek tua bungkuk
memasuki sebuah hutan. "Mau kemana kamu?" seru Bu Rati begitu sudah dekat dengan Wulan. "Mau ikut nenek, Bu." Wulan berhenti dan menoleh sejenak, lalu kembali berjalan dengan gayanya yang sangat khas, berjinggat-jinggat, setengah berlari, setengah melompat-lompat. "Tunggu dulu Wulan, dengarkan dulu kata-kata ibu. Jangan ikut nenek itu. Dia orang jahat. Ayo, kembali ke desa bersama ibu." Tak mau nyerah, Bu Rati kembali mengejar Wulan. "Orang-orang desa itu yang jahat, Bu. Mereka membenci Wulan. Nenek itu baik sama Wulan. Dia gak benci sama Wulan. Jadi mendingan Wulan ikut nenek itu saja." Wulan berkata tanpa menoleh, bahkan tanpa menghentikan langkahnya. "Jangan percaya sama dia, Wulan. Dia itu jahat. Dia bohong sama Wulan. Percaya sama ibu. Ayo, kembali ke desa." "Bu Rati yang bohong. Nenek itu tidak jahat. Warga desa itu yang jahat. Kalau Bu Rati bilang nenek itu jahat, berarti Bu Rati juga jahat karena sudah membohongi Wulan." Kali ini, Wulan berkata dengan berteriak, "Wulan, dengarkan ibu dulu. Ibu sayang sama Wulan. Percaya sama ibu. Nenek itu..." "Jangan ikut campur kau anak ingusan." Langkah Bu Rati tertahan. Bahkan ia terjajar beberapa langkah ke belakang saat tiba-tiba si nenek bungkuk itu telah menghadang tepat di hadapannya. "Kau yang jangan ikut campur dengan urusan manusia, Nek. Mau kau bawa kemana, Wulan?" Meski sedikit takut melihat sosok si nenek yang begitu menyeramkan, namun Bu Rati mencoba memberanikan diri untuk bertanya. "Bukan urusanmu." "Ketus," jawaban si nenek. "Ini menjadi urusanku, Nek, karena dia adalah muridku." "Anak bodoh, sudah ku bilang jangan ikut campur." "Kembalikan anak itu padaku, Nek." "Tidak akan. Kalau begitu, akan kurebut dia dari tanganmu." "Kau anak kemarin sore mau menantangku? Hah? Demi anak itu, apapun akan kulakukan." "Kalau begitu, bersiaplah untuk mati." Bu Rati tercekat saat tiba-tiba dengan sangat cepat kedua tangan si nenek yang berkuku tajam itu telah mencengkeram lehernya dengan sangat kuat. Bu Rati meronta-ronta. Kedua tangannya mencoba melepaskan cengkeraman tangan si nenek di lehernya. Namun, cengkeraman itu justru semakin kuat, membuat Bu Rati semakin tak bisa bernafas. Tubuhnya mengejang, kedua matanya terbeliak lebar, seolah hendak terlepas dari tempatnya. Sempat diliriknya Wulan yang justru tersenyum melihat ke arahnya yang sedang meregang nyawa. "Matilah kau anak ingusan." Ubrak! Au! Bu Rati merintih lirih sambil memegangi lehernya yang terasa sangat perih. Ia melihat ke sekeliling. Loh, ini kan... ternyata cuma mimpi. Desa Bu Rati lega saat menyadari dirinya masih terbaring di atas ranjang. Bersambung. Sampai jumpa ya teman-teman di bagian berikutnya. Doain ya supaya saya bisa kuat untuk membacanya. Dan terima kasih buat Bang Indra tentunya. Ya buat teman-teman juga yang selalu menonton kisah-kisah misteri di sini. Saya pamit undur diri dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di bagian berikutnya. Tetap di Fakta Sejarah. Alhamdulillahirabbil alamin.